Sobat Ruang Hati, tidak ada yang lebih menakutkan bagi sebagian besar orang daripada dibenci oleh orang lain. Ketakutan akan kebencian adalah hal yang sangat manusiawi. Sebagian besar dari kita merasa cemas jika tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita, terutama oleh orang-orang yang kita sayangi atau hargai. Ketakutan ini, meskipun alami, bisa menjadi belenggu yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Namun, pada kenyataannya, kita tidak bisa selalu menyenangkan semua orang, dan seringkali usaha untuk melakukannya justru mengorbankan kebahagiaan dan keaslian diri kita sendiri. Bagaimana jika kita membebaskan diri dari ketakutan ini? Bagaimana jika kita bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang normal? Video ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana cara untuk tidak takut dibenci, serta mengapa membebaskan diri dari ketakutan akan kebencian bisa membawa kebebasan dan kedamaian dalam hidup kita. Ketakutan akan dibenci seringkali berakar pada kebutuhan kita untuk diterima. Sejak zaman prasejarah, manusia telah bergantung pada kelompok untuk bertahan hidup. Dalam banyak budaya, diterima oleh kelompok sosial berarti keselamatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, secara alami kita ingin menjadi bagian dari kelompok yang kita anggap penting, dan ketakutan untuk dikeluarkan atau dibenci oleh kelompok ini menciptakan kecemasan. Menurut psikolog Abraham Maslow dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan, setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, kebutuhan sosial atau rasa diterima adalah kebutuhan yang mendalam yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Ketakutan akan dibenci seringkali berkaitan dengan perasaan terisolasi atau terabaikan, yang dapat memengaruhi harga diri dan kebahagiaan seseorang. Namun, hal ini menciptakan dilema. Kita seringkali merasa terpaksa menyesuaikan diri dengan harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan. Kita berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita, yang sebenarnya demi menghindari ketidaknyamanan atau kebencian. Ini dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dalam jangka panjang dan rasa kehilangan diri. Menjadi diri sendiri, meskipun kadang-kadang bisa mengundang kebencian, adalah langkah pertama untuk hidup yang autentik dan bermakna. Ketika kita tidak takut untuk dibenci, kita memberi izin pada diri kita untuk mengejar kebahagiaan kita sendiri tanpa terikat pada ekspektasi orang lain. Dalam bukunya The Gifts of Imperfection, Brené Brown, seorang profesor di Universitas Houston yang terkenal karena penelitian tentang keberanian, kerentanannya, dan rasa malu, mengungkapkan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Namun, kita dapat memilih untuk menjadi diri kita yang sejati tanpa rasa takut akan penolakan. Brown mengajak pembaca untuk menerima ketidaksempurnaan dan untuk membebaskan diri dari rasa takut akan penilaian orang lain. Tidak takut dibenci bukan berarti menjadi tidak peduli terhadap perasaan orang lain, melainkan belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan setuju dengan kita, dan itu adalah hal yang wajar. Ini adalah proses melepaskan diri dari kebutuhan untuk selalu membenarkan diri kepada orang lain, yang seringkali mengekang kebebasan kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Seringkali kita merasa terjebak antara ingin menjadi diri kita yang sejati dan rasa takut akan penolakan dari orang lain. Namun, semakin kita mencoba untuk menyenangkan orang lain, semakin kita kehilangan kontak dengan siapa kita sebenarnya. Ketakutan akan dibenci dapat membuat kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi pada akhirnya ini akan membuat kita merasa kosong dan tidak puas. Dalam The Art of Loving, Erich Fromm, seorang psikoanalis dan filsuf Jerman, menulis bahwa cinta sejati adalah mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu, tanpa takut ditinggalkan atau dibenci oleh orang lain. Fromm mengajarkan bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan autentik dengan orang lain. Ketika kita tidak takut dibenci, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan siap untuk menerima diri kita tanpa syarat. Menjadi diri sendiri, meskipun kadang-kadang mengundang ketidaksukaan atau kritik, memberi kita rasa kebebasan yang jauh lebih berharga daripada pengejaran tanpa akhir untuk mendapatkan persetujuan orang lain.
Bebas dari ketakutan akan kebencian bukan berarti kita menjadi apatis terhadap orang lain atau kehilangan empati. Sebaliknya, ini adalah cara untuk hidup dengan lebih banyak integritas dan keaslian. Ketika kita berani menjadi diri kita yang sebenarnya, kita menarik orang-orang yang menghargai kita apa adanya, bukan karena kita mencoba untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Dalam Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, berbicara tentang pentingnya mencari makna dalam hidup kita, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Frankl menulis, "Tidak ada yang dapat mengambil makna hidup kita kecuali kita sendiri. Kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih sikap kita dalam setiap situasi." Menurut Frankl, keberanian untuk tetap setia pada diri kita sendiri dan untuk mengabaikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling mendalam. Ketika kita membebaskan diri dari ketakutan akan kebencian, kita membuka ruang untuk hidup lebih autentik, untuk memilih dengan bebas apa yang kita percayai dan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Keberanian ini juga mengarah pada rasa kedamaian yang datang dari dalam, karena kita tidak lagi terikat pada keinginan untuk diterima atau disukai oleh orang lain. Langkah pertama untuk mengatasi ketakutan akan dibenci adalah dengan mengenali sumber ketakutan tersebut. Apa yang membuat Anda merasa takut? Apakah itu karena Anda khawatir akan kehilangan hubungan? Atau apakah itu karena Anda merasa bahwa Anda tidak cukup baik? Mengenali akar dari ketakutan Anda adalah langkah pertama dalam menghadapinya. Seringkali, kita menganggap kebencian sebagai sesuatu yang sangat buruk. Namun, dalam banyak kasus, kebencian dari orang lain adalah refleksi dari ketidaksetujuan mereka, bukan cerminan dari nilai diri kita. Cobalah untuk melihat kebencian sebagai sesuatu yang alami dalam hubungan manusia. Tidak semua orang akan selalu setuju dengan kita. Belajar untuk menerima hal ini dengan lapang dada adalah langkah besar untuk membebaskan diri dari ketakutan tersebut. Alihkan perhatian Anda dari orang-orang yang membenci Anda, dan fokuslah pada mereka yang menghargai Anda dan mendukung Anda. Ketika kita terlalu fokus pada orang yang tidak suka dengan kita kehilangan perspektif tentang siapa yang benar-benar ada untuk kita. Lingkungan yang mendukung adalah tempat kita bisa merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri, tanpa rasa takut akan penilaian. Mengembangkan kemandirian emosional adalah keterampilan penting untuk mengatasi ketakutan akan dibenci. Ini berarti belajar untuk tidak terlalu bergantung pada penerimaan eksternal untuk kebahagiaan kita. Menghargai diri sendiri dan merasa cukup tanpa harus memenuhi standar orang lain akan memberi kita ketenangan batin yang lebih besar. Untuk mengatasi ketakutan akan dibenci, kita perlu berani mengambil risiko sosial. Ini mungkin berarti berbicara jujur tentang perasaan kita, membuat keputusan yang mungkin tidak populer, atau memilih untuk tidak mengikuti arus hanya untuk menyenangkan orang lain. Semakin sering kita berlatih berani dalam situasi sosial, semakin kita terbiasa dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan selalu menyukai kita, dan itu tidak mengurangi nilai kita sebagai individu. Sejumlah orang besar dan penulis telah berbicara tentang pentingnya melepaskan ketakutan akan kebencian dan berani menjadi diri sendiri. Berikut adalah beberapa kutipan yang menginspirasi. Ralph Waldo Emerson dalam bukunya Self-Reliance menulis, "Jadilah diri Anda sendiri, semua orang lainnya sudah diambil." Ini menekankan betapa pentingnya menjadi autentik dan tidak terjebak dalam keinginan untuk menyenangkan orang lain. Oscar Wilde mengatakan, "Jadilah diri sendiri, semua orang lainnya sudah terlalu sibuk menjadi orang lain." Kutipan ini mengingatkan kita bahwa keaslian adalah kunci kebebasan dan kebahagiaan. Maya Angelou, dalam bukunya I Know Why the Caged Bird Sings mengatakan, "Kita mungkin tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita, tetapi kita dapat memilih untuk tetap menjadi diri kita sendiri dan berjalan dengan kepala tegak." Menghadapi ketakutan untuk dibenci tidak selalu berarti harus melawan atau mengabaikan perasaan tersebut sepenuhnya. Justru, kadang-kadang yang diperlukan adalah menerima ketidaknyamanan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup.
Banyak orang menghindari situasi yang dapat memicu rasa dibenci. Namun kenyataannya, menghadapi perasaan tersebut dengan cara yang sehat justru dapat memperkuat mental kita. Dalam Daring Greatly, Brené Brown menulis, "Kerentanan adalah keberanian yang kita butuhkan untuk menerima ketakutan kita, tanpa harus melawan atau menghindarinya." Dengan mengelola ketakutan tersebut, daripada mencoba mengusirnya, kita bisa belajar untuk bertumbuh dalam keberanian dan keaslian. Ketika kita berhenti berfokus pada bagaimana kita dilihat oleh orang lain, dan mulai fokus pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kita menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada persetujuan eksternal. Ini adalah kunci untuk hidup dengan integritas, tanpa ketakutan yang membelenggu. Ketakutan akan dibenci adalah perasaan yang sangat manusiawi. Namun, jika kita tidak berani untuk menghadapi ketakutan ini, kita mungkin akan terus terperangkap dalam upaya untuk menyenangkan orang lain dan kehilangan diri kita yang sejati. Menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita adalah langkah pertama menuju kebebasan batin dan kebahagiaan yang sejati. Dengan mengubah perspektif kita tentang kebencian, berfokus pada dukungan yang kita terima, dan berani untuk mengambil risiko sosial, kita dapat membebaskan diri dari belenggu ketakutan ini. Ketika kita tidak takut dibenci, kita membuka ruang bagi diri kita untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.